Penatua Mohun berkata dengan dingin sambil berdiri di langit. Lebih banyak ahli yang dituntut di Luming. Luming bekerja sama dengan Gelembung dan melakukan pertempuran berdarah. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, tidak ada yang bisa membunuhnya kecuali mereka berada di lingkaran besar tahap suci cahaya. Kalian semua, serang dan akhiri pertempuran dengan cepat. Penatua Mohun memerintahkan keempat pria parubaya di belakangnya. Ya, keempat pria parubaya itu mengangguk, ekspresi mereka kusam. Kemudian, mereka melangkah maju, memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah aura dari seorang Supreme Saint. Ekspresi semua orang berubah. Pihak lain mempunyai 4 orang suci tertinggi, yang cukup untuk membalikkan keadaan. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menyerang Luming. Tidak baik, ekspresi Yang Tianzong, Gunung Longyuan, dan lainnya berubah. Luming tidak akan memiliki peluang melawan orang suci yang agung. Membunuh. Pria kekar dengan ekspresi kayu menyerang dengan telapak tangannya, dan cetakan telapak tangan yang menakutkan meledak ke arah Luming. Tekanan yang menakutkan membuat ekspresi Luming menjadi sangat serius. Luming mundur dengan cepat, tetapi jejak telapak tangannya mengikutinya seperti bayangan. Kicau. Dengan lambaian cakarnya, ruang di sekitar mereka berfluktuasi seiring dengan beredarnya hukum ruang waktu. Sebuah kekuatan yang kuat diberikan pada pria parubaya kayu itu. Namun, budidaya pihak lain terlalu kuat. Dia adalah seorang Supreme Saint, dan setiap gerakannya mampu menghancurkan gunung dan sungai. Energi suci melonjak dari tubuh pihak lain dan menerobos hukum ruang waktu, terus menyerang Luming. Ledakan. Sosok Luming hancur seperti cermin. Dia muncul kembali beberapa ratus meter jauhnya dengan tatapan muram di matanya. Supreme Saint terlalu kuat. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Bang! Pria parubaya berpenampilan kayu itu terus melangkah maju, sepertinya menatap Luming. Kecepatannya sangat cepat saat dia mendekati Luming. Mengaum, raungan naga bergema saat naga ungu sejati menerkam pria parubaya itu. Pria parubaya itu menyerang dengan telapak tangannya dan bertabrakan dengan ruang hampa ungu. Tubuhnya terpaksa mundur karena dampaknya. Dengan kilatan cahaya ungu, Master Lembah Naga Ungu muncul di samping Luming. Pada saat ini, tubuh Master Lembah Naga Ungu ditutupi dengan sisik naga ungu, yang berbentuk kristal dan berkilau, seolah-olah terbuat dari batu giok ungu. 2 tanduk naga muncul di dahinya, yang merupakan performa tubuh tempur naga ungu pada puncaknya. Master Lembah Naga Ungu datang ke sisi Luming, dan lawannya juga bergegas ke arahnya. Ayo berkumpul dan berangkat bersama. Master Lembah Naga Ungu meraung dan memblokir serangan lawan dengan cakarnya. Kemudian, dia menggulung esensi vitalnya dan terus berkedip bersama Luming, berkumpul kembali dengan Yang Tianzong, Gunung Longyuan, dan lainnya. Baiklah, ayo berkumpul, teriak seorang Supreme Saint dari Sekte Pedang Hidup dan Mati. Mengumpulkan, semua Supreme Saint dari sekte lain berteriak. Para orang suci dan murid biasa dari semua sekte mulai berkumpul. Orang-orang Lembah Dewa Naga dan Sekte Pedang Hidup dan Mati adalah orang pertama yang berkumpul. Setelah berkumpul, mereka membentuk lingkaran dan memasuki kondisi bertahan dengan seluruh kekuatan mereka. Setelah itu, sekte lain juga perlahan berkumpul setelah membayar harga. Awalnya hanya 1 atau 2, lalu 2 atau 3 sekte. Perlahan-lahan, semua sekte mulai mendekat satu sama lain. Pada akhirnya, bahkan orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi, setelah membayar mahal, juga bergegas dan bergabung dengan kerumunan. Luming melihat sekeliling dan menyadari bahwa setidaknya setengah dari orang-orang dari Sekte Dewa Surgawi telah terbunuh. Awalnya, ada beberapa ribu orang, tapi sekarang jumlahnya kurang dari 2.000. Kerugiannya sangat besar. Namun, Xian Yanjun jelas berada di bawah perlindungan ketat dan baik-baik saja. 13 sekte berkumpul dan membentuk lingkaran. Orang-orang roh jahat mengepung kelompok itu dan terus menyerang. Dan EBCP, tetapi dengan 13 sekte teratas bekerja sama, mereka mampu memblokir serangan tersebut. Ada terlalu banyak orang di bawah alam suci. Sulit untuk keluar. Seseorang berkata, mereka yang berada di bawah alam suci, masukkan diagram gunung dan sungai saya. Luming berteriak, dan diagram gunung dan sungai melayang keluar. Itu adalah harta karun dunia. Benar, cepat dapatkan harta karun dunia Istet. Jangan melawan. Para ahli suci yang hebat berteriak.
Jika semua orang di bawah alam suci memasuki diagram gunung dan sungai, akan lebih mudah bagi mereka untuk keluar dari pengepungan. Di langit, wajah tetua Mo Hun muram saat dia berteriak, "Lakukan!" Suara mendesing, suara mendesing. Begitu suara tetua Mo Hun turun, cahaya pedang yang menakutkan meledak. Sinar pedang ini tidak menyerang Lu Ming dan yang lainnya dari luar. Sebaliknya, mereka meledak dari dalam. Orang-orang dari sekte pedang yang tidak punya niat mulai bergerak pada saat ini. Mereka menyerang sekte lainnya. Sekte pedang yang tidak punya niat, kalian, pengkhianat. Orang suci tertinggi dari sekte Dewa Surgawi mengeluarkan raungan gila-gilaan karena orang suci tertinggi dari sekte pedang yang tidak disengaja telah menusuk dantiannya dengan pisau dan menghancurkan hati orang sucinya. Ketika hati seorang biksu hancur, maka pengolahannya pun akan ikut lumpuh. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa orang-orang dari sekte pedang yang tidak disengaja akan tiba-tiba berbalik melawannya. Sial. Yang lainnya juga sangat marah. Yang paling dekat dengan sekte pedang tanpa tujuan adalah sekte Dewa Langit dan sekte Bulan Jahat. Kedua sekte ini telah diserang oleh sekte pedang yang tidak disengaja dan menderita kerugian besar. Hal yang paling mengejutkan adalah ada lebih dari satu orang suci tertinggi di sekte pedang yang tidak memiliki niat. Sebenarnya ada beberapa dari mereka yang tiba-tiba memberontak. 13 sekte langsung berada dalam kekacauan. Jelas sekali bahwa ini sudah direncanakan. Membunuh. Para penggarap roh jahat di sekitarnya mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dengan kerjasama baik dari dalam maupun luar, pertahanan sekte utama benua Azure runtuh dalam sekejap. Yang paling menyedihkan adalah sekte Dewa Surgawi dan sekte Bulan Jahat. Para orang suci tertinggi yang memimpin kedua sekte tersebut terbunuh dalam serangan mendadak. Membela, teriak Master Lembah Naga Ungu. Lembah Dewa Naga dan sekte pedang hidup dan mati berdiri berdampingan dan bertahan dengan sekuat tenaga. Membunuh. Lu Ming bekerja sama dengan gelembung dan membunuh dua orang bijak berturut-turut. Seluruh tubuhnya bermandikan darah suci. Sekte pedang tanpa niat, kamu sebenarnya telah bergabung dengan roh jahat. Apakah kamu tidak takut dengan balas dendam semua sekte di benua Azure? Seseorang berteriak, "Haha, selama aku membunuh kalian semua hari ini, siapa yang tahu bahwa sekte pedang yang tidak disengaja itu ada hubungannya dengan roh jahat?" Salah. Satu orang suci agung dari sekte pedang yang tidak punya niat mencibir. Hati semua orang menjadi dingin. Itu benar. Jika mereka semua mati hari ini, siapa yang tahu bahwa sekte pedang yang tidak disengaja telah bergabung dengan roh jahat? Sekte pedang yang tidak disengaja dapat terus berbaur dengan berbagai sekte di benua Azure. Pada saat kritis, mereka dapat memberikan pukulan fatal pada berbagai sekte di benua Azure. Kamu tidak akan berhasil. Seseorang meraung. Hahaha, roh jahatku akan bangkit kembali. Ini tidak bisa dihentikan. Di langit, tetua Mo Hun mencibir. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Kedengarannya seperti auman binatang purba. Kemudian, cakar emas besar, ditutupi rambut emas, terulur dari langit yang jauh dan meraih Mo Hun yang lebih tua. Ekspresi tetua Mo Hun berubah dan dia berseru, "Orang suci absolut." "Tuan, itu Tuan." Para ahli dari kastil iblis meraung kegirangan. Yang lainnya juga sangat bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa kastil iblis akan benar-benar datang ke sini saat ini. Tapi pada saat ini, cahaya pedang yang menakutkan menebas dari langit, menebas ke arah cakar emas. Ledakan. Dengan ledakan yang menghancurkan bumi, cakar emas ditarik kembali, dan cahaya pedang runtuh. Mengaum. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar, dan seekor singa emas sebesar gunung muncul di depan semua orang. Ini adalah penguasa kastil iblis, seekor singa dewa matahari. Jauh di atas langit, seorang pria berjubah hitam dengan pedang di punggungnya muncul dan menghadapi penguasa kastil iblis dari kejauhan. Hati semua orang bergetar. Roh jahat sebenarnya juga menyembunyikan seorang suci mutlak di sini, dan mereka belum pernah bergerak sebelumnya. Raja kastil iblis, aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Untungnya, saya sudah siap dan membawa orang suci yang mutlak untuk berjaga-jaga. Penatua Mo Hun berkata dengan dingin, tapi ekspresinya masih jelek. Kedatangan tiba-tiba dari penguasa kastil iblis telah mengganggu rencananya. Ah, benarkah?
Lalu apakah kamu mengharapkan kami melakukan itu? Saat ini, suara dingin datang dari kejauhan. Kemudian, cahaya pedang melintasi kehampaan yang tak berujung dan muncul di puncak Gunung Chang. Cahaya pedang menyala, dan tiba-tiba, 3 orang suci agung dari roh jahat terbunuh. Darah berceceran di tempat, dan yang lainnya ketakutan dan mundur dengan panik. Itu adalah pedang hidup dan mati. Pemimpin sekte ada di sini. Orang-orang dari sekte pedang hidup dan mati sangat gembira. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa cahaya pedang tadi adalah pedang panjang hitam putih yang dipenuhi dengan kekuatan pedang yang menakutkan. Di kejauhan, 2 sosok muncul di udara. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam putih. Pedang panjang hitam dan putih terbang ke tangannya. Pria ini adalah pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang tampak lembut. Menguasai. Lu Ming tercengang. Orang yang muncul bersama pemimpin sekte pedang kehidupan dan kematian adalah Master Lembah Naga Awan, Master Lu Ming. Tuan, ini Tuan. Bukankah si Zun ada urusan? Mengapa kamu di sini? Yang Tianzong di Gunung Longyuan berseru kaget. Wajah Penatua Mo Hun sangat jelek. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang kuat di pegunungan Chang? Pemimpin sekte pedang hidup dan mati, penguasa kastil iblis, bagaimana bisa tuan seperti itu muncul di pegunungan Chang tanpa alasan? Meski pertemuan penyegelan harta karun itu penting, namun dalam sejarah, belum pernah ada master sekte yang datang, bukan? Bagaimanapun, ini adalah kompetisi antar generasi muda. Bahkan jika pemimpin sekte datang, dia tidak akan banyak membantu. Menyerang, musnahkan pemujaan roh jahat, kata pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya pedang mengguncang langit saat dia menyerang ke arah tetua Mo Hun. Membunuh, penguasa kastil iblis menyerang orang suci mutlak dari pemujaan roh jahat. Adapun Master Lembah Naga Awan, dia mengambil langkah dan muncul di puncak Gunung Chang. Cahaya pedang mekar di tangannya dan mengalir keluar. Puff, puff. 2 orang suci agung dari roh jahat dibunuh tanpa perlawanan apapun di depan Master Lembah Naga Awan. Kemudian, dengan sapuan cahaya pedang, lebih dari selusin orang suci yang cerdas terbunuh. Dia tidak bisa melakukan perlawanan apapun dan hanya bisa dibantai. Lu Ming sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan Master Lembah Naga Awan. Mungkinkah Master Cloud Dragon Valley juga merupakan seorang biksu mutlak? Mundur, mundur. Orang suci agung dari roh jahat meraung, mengetahui bahwa dia telah kalah. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Para santa agung dari lebih dari selusin sekte meraung dan melancarkan serangan balik. Mereka saling menyerang, tidak membiarkan mereka mundur. Di tempat kejadian, orang-orang dari sekte pedang yang tidak punya niat memiliki ekspresi paling jelek. Mereka tahu bahwa mereka sudah selesai dan ingin keluar dari pengepungan dengan gila-gilaan. Namun, bagaimana pembangkit tenaga listrik dari sekte lain membiarkan mereka menerobos? Mereka terjerat dengan mereka. Master Cloud Dragon Valley memegang pedang panjang di tangannya. Ekspresinya lembut, tetapi setiap langkah yang diambilnya, seorang ahli meninggal. Hal yang sama juga terjadi pada para Sein Agung dan Sein yang cemerlang. Dalam sekejap mata, jumlah orang suci tertinggi yang mati di tangan penguasa Lembah Naga Awan mencapai 7 orang. Puff, seorang pria parubaya dari kayu, yang telah mencapai alam suci tertinggi, dipotong menjadi 2 oleh Master Lembah Naga Awan. Saat ini, teriakan datang dari langit. Kepala Penatua Mo Hun dipenggal oleh pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Meskipun budidaya Penatua Mo Hun sangat mendalam, dia telah terluka parah 80.000 tahun yang lalu. Kemudian, tubuhnya dihancurkan oleh pecahan prasasti penekan penjara milik Lu Ming. Meskipun dia beruntung menemukan orang yang cocok untuk dimiliki, budidayanya jauh dari puncaknya. Dia bukan tandingan pemimpin sekte pedang hidup dan mati. Setelah tubuh fisiknya dipotong, jiwa tetua Mo Hun melarikan diri. Itu adalah gambaran seorang lelaki tua, persis sama dengan yang pernah dilihat Lu Ming. Jiwa Penatua Mo Hun mencoba melarikan diri, tetapi pemimpin sekte pedang hidup dan mati menebas pedangnya dan menghancurkan jiwanya. Ah! Gereja roh jahat membalaskan dendamku. Penatua Mo Hun mengeluarkan raungan enggan saat jiwanya menghilang ke udara. Pakar dari 80.000 tahun yang lalu ini,
monster tua yang telah berjuang di ambang kematian selama 80.000 tahun, akhirnya kehilangan jiwanya. Saudara Yun, kamu terlalu lambat. Setelah membunuh tetua Mo Hun, pemimpin Sekte Pedang Hidup dan Mati mengundurkan diri. Cahaya pedang yang menakutkan muncul dari tangannya dan berubah menjadi ribuan pedang Qi, menyerang para penggarap roh jahat. Satu demi satu, umat roh jahat dipanen seperti gandum, berjatuhan dalam jumlah besar. Master Cloud Dragon Valley tersenyum dan mengambil langkah maju. Dia muncul di hadapan Supreme Sein dan membunuhnya dengan satu serangan. Dengan tambahan Sekte Pedang Hidup dan Mati dan Master Lembah Naga Awan, tidak ada lagi ketegangan dalam pertempuran ini. Mereka bahkan tidak dapat melarikan diri dan segera terbunuh. Hanya orang-orang Sekte Pedang tanpa niat yang tersisa. Masing-masing dari mereka pucat karena dikelilingi oleh para ahli dari sekte lain. Mengaum. Jauh di atas langit, penguasa kastil iblis masih bertarung dengan pusat kekuatan pemujaan roh jahat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Aku akan pergi dan membantunya. Niat membunuh pemimpin sekte itu dingin. Dia berubah menjadi seberkas cahaya pedang dan melesat ke langit, meninggalkan bekas pedang yang menakutkan di langit. Puff! Arg! Kultivator roh jahat itu berteriak sambil ditusuk. Dia hampir dipotong menjadi dua oleh pemimpin sekte. Membunuh. Pemimpin sekte pedang hidup dan mati memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Begitu dia menggunakan teknik pedang hidup dan mati, dia akan hidup dan kamu akan mati. Kekuatan tempurnya jelas lebih kuat dari penguasa kastil iblis dan pusat kekuatan pemujaan roh jahat. Saat cahaya pedang menyala, lengan ahli roh jahat itu terpotong. Mengaum. Penguasa kastil monster sebesar gunung. Rambut emasnya bersinar dan diliputi api Grand Sun. Dewa Matahari, singa, tidak diragukan lagi adalah binatang dewa yang menakutkan. Raungannya mengguncang jiwa pihak lain. Bang! Kemudian, dia menyerang dengan cakarnya dan menyerang pihak lain, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, pedang hidup dan mati pemimpin sekte itu menebas, langsung memotong pihak lain menjadi dua. Seorang suci yang mutlak telah jatuh. Pada titik ini, semua orang yang berasal dari roh jahat telah dimusnahkan. Sekarang, karena tidak ada kaisar di benua biru langit, maka seorang suci mutlak adalah sosok yang paling kuat di puncaknya. Mereka sangat kuat, hanya raja para orang suci yang merupakan orang suci yang mutlak. Mereka jauh lebih kuat dibandingkan para Supreme Sein. Kemunculan seorang Sein yang mutlak dapat mengubah situasi. Jika seorang suci yang absolut begitu kuat, bagaimana dengan seorang maha bela diri? Kaisar seni bela diri, memandang rendah dunia, saya benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya dia. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Kalian, kenapa kalian ada di sini? Seorang suci tertinggi dari sekte pedang tanpa niat bertanya dengan ekspresi enggan. Para ahli dari sekte pedang yang tidak disengaja memahami bahwa mereka tidak hanya telah selesai, tetapi sekte pedang yang tidak memiliki tujuan juga telah selesai. Mereka menghela nafas. Keberuntungan mereka terlalu buruk. Mereka kebetulan bertemu dengan penguasa lembah naga awan, penguasa kastil iblis, dan penguasa sekte pedang hidup dan mati. Apakah menurutmu ini suatu kebetulan kita ada di sini? Kami telah tiba sejak lama dan hanya menunggu sekte pedang Anda yang tidak disengaja untuk bergerak. Jika kamu tidak bergerak, bagaimana kamu akan menekan sekte pedang yang tidak disengaja di masa depan? Pemimpin sekte pedang hidup dan mati berkata dengan dingin. Apa? Kalian sudah lama tiba. Mungkinkah kamu sudah tahu bahwa sekte pedangku yang tidak disengaja telah menyerah kepada roh jahat? Orang suci tertinggi dari sekte pedang yang tidak punya niat tidak percaya. Tindakan mereka sudah sangat rahasia. Tentu saja, kami sudah menyelidiki masalah ini selama ini. Guru Lembah Naga Awan melanjutkan, 3 tahun lalu, muridku, Lu Ming, sedang dalam perjalanan kembali ke Lembah Dewa Naga dari pegunungan Chang ketika dia dibunuh oleh roh jahat. Menurutnya, sekte pedang yang tidak disengaja termasuk di antara yang menyerang. Jadi, selama ini, Master Kastil-Kastil Iblis, Master Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan saya telah menyelidiki secara diam-diam. Seperti yang diharapkan, kami menemukan beberapa petunjuk. Namun, kalian menyembunyikannya dengan sangat baik, dan kami tidak memiliki bukti apapun. Jadi, kami hanya bisa menunggu kalian mengambil tindakan. Banyak orang terkejut. Jadi itulah yang terjadi.
3 tahun lalu, Lu Ming sebenarnya dibunuh oleh roh jahat. 3 tahun yang lalu. Jadi begitu. Saat itu, kami tidak menyangka Lu Ming akan selamat. Kami mencoba yang terbaik, tetapi Tuan tidak memberkati kami. Orang bijak dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat menghela nafas panjang. Dia tidak menyangka semuanya akan hancur di tangan Lu Ming. Jika bukan karena Lu Ming tidak mati 3 tahun lalu dan memberitahu Master Lembah Naga Awan tentang kemungkinan Sekte Pedang yang tidak disengaja berkolusi dengan Sekte Roh Jahat, kejadian hari ini tidak akan terjadi. Rencana mereka pasti akan terlaksana dengan lancar. Bunuh saja mereka, tidak perlu bicara dengan mereka. Penguasa benteng iblis berbicara, dan matanya menunjukkan tatapan ganas. Cakar emasnya mengulurkan tangan dan meraih orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak disengaja. Orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat tidak mau menyerah. Mereka ingin melawan, namun di tangan seorang Saint Absolute, perlawanan mereka akan sia-sia. Pada akhirnya, mereka dibunuh satu persatu. Minger, apa kalian baik-baik saja? Penguasa lembah-lembah naga awan melangkah maju dan datang ke hadapan Lu Ming, Gunung Longyuan, dan Yang Tianzong. Tuan, jika Anda tidak bergerak, kita akan tamat. Kata Yang Tianzong dengan wajah pahit. Kamu, apakah kamu menyalahkan tuanmu karena terlambat? Master Cloud Dragon Valley tertawa sambil memarahi. Muridmu tidak akan berani, kata Yang Tianzong. Kali ini, yang paling penting adalah memancing orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak punya niat untuk keluar. Jika kita bertindak lebih awal, orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat pasti tidak akan mengambil tindakan. Tentu saja, jika kalian benar-benar dalam bahaya, bagaimana mungkin saya tidak membantu? Kata Master Lembah Naga Awan, Lu Ming, Gunung Longyuan dan yang lainnya mengangguk. Memang benar, jika Master Lembah Naga Awan dan yang lainnya telah bergerak lebih awal, orang-orang dari Sekte Pedang yang tidak memiliki niat pasti akan menunggu waktu mereka. Minger, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari medan perang 100 klan. Master Cloud Dragon Valley memandang Lu Ming dengan ekspresi puas. Sejujurnya, kinerja Lu Ming telah melebihi ekspektasinya. Dia telah melihat pertarungan Lu Ming dengan putra ilahi. Saya masih harus berterima kasih kepada guru. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Ayo kembali, seseorang berkata. Lu Ming menoleh dan melihat bahwa itu adalah seseorang dari Sekte Dewa Surgawi. Kali ini, Sekte Tianzhen menderita kerugian besar. Seorang suci agung telah terbunuh dan lebih dari separuh muridnya telah terbunuh. Kebanyakan orang yang datang ke pertemuan pemeteraian harta karun adalah generasi murid yang lebih muda. Mereka adalah elit generasi muda. Kerugian sebesar itu merupakan pukulan berat bagi Sekte Tianzhen. Bisa dibayangkan bahwa di masa depan, akan ada kesenjangan dalam jumlah ahli generasi ini di Sekte Tianzhen. Sangat menakutkan bagi suatu kekuatan untuk tidak memiliki penerus dengan darah segar. Ayo kembali. Kemudian, satu demi satu, sekte-sekte itu mulai kembali. Mereka harus melaporkan masalah hari ini ke sekte mereka sesegera mungkin. Beberapa dari mereka mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Master Lembah Naga Awan, Master Sekte Pedang Hidup dan Mati, dan penguasa Kastil Iblis sebelum pergi. Pada saat ini, Lu Ming melepaskan Zi Feng, Tian Cui, dan sisanya dari diagram gunung dan sungai. Ketika mereka mengetahui situasi ini, mereka semua sangat terkejut. Baiklah, ayo kembali ke lembah Dewa Naga. Tuan Lembah melambaikan tangannya, dan sebilah pedang terlepas dari tangannya. Panjangnya dengan cepat mencapai 10.000 meter dan lebar beberapa ratus meter. Ribuan murid lembah Dewa Naga menginjak pedang dan menuju lembah Dewa Naga. Kecepatan Master Cloud Dragon Valley sangat mencengangkan. Bahkan dengan ribuan orang, dia masih sangat cepat. Dalam waktu kurang dari sehari, mereka telah kembali ke lembah Dewa Naga. Beberapa hari kemudian, berita tentang pertempuran di Gunung Chang dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Chang, mengejutkan banyak orang. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan penyegelan harta karun kali ini akan sangat menarik dan menggetarkan jiwa. Pertama-tama, sebagai kuda hitam, Lu Ming telah naik ke tampuk kekuasaan dan membunuh Luo Suihan, memenangkan tempat pertama dalam lelang harta karun tetap. Setelah itu, dia melawan putra ilahi dan melakukan pertempuran hebat. Lu Ming membuat terobosan dalam pertempuran dan membunuh putra ilahi. Mulai sekarang, Lu Ming adalah orang jenius nomor 1 di benua Azure.
Setelah itu, bahkan terjadi insiden agama roh jahat yang mengepung semua sekte besar. Dalam pertempuran besar, sekte pedang yang tidak memiliki niat bahkan memberontak. Semua hal ini sungguh sulit dipercaya dan mengejutkan. Adapun Lu Ming, namanya benar-benar mengguncang wilayah Azure dan diingat oleh banyak orang. 10 hari berlalu, dan sebuah berita dikirim, menyapu seluruh bagian benua Azure. 12 sekte negara Azure bergabung dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang sekte pedang yang tidak disengaja. Mereka bermaksud mengepung dan memusnahkan sekte pedang yang tidak disengaja. Namun, pada saat para ahli dari 12 sekte tiba, sekte pedang yang tidak disengaja telah sepenuhnya ditinggalkan. Semua ahli sudah mundur, hanya menyisakan beberapa orang dengan budidaya rendah. Kemana perginya para ahli sekte pedang yang tidak disengaja? Namun, beberapa orang menduga bahwa sekte pedang yang tidak disengaja kemungkinan besar masih berada di wilayah Chang. Selanjutnya, ada tebakan lain yang lebih mengejutkan. Karena sekte pedang yang tidak punya niat bisa berpihak pada roh jahat, akankah 12 sekte teratas lainnya di wilayah Azure juga berpihak pada roh jahat? Mungkinkah sekte pedang yang tidak disengaja bersembunyi di sekte ini? Setelah tebakan ini dibuat, benua Azure terguncang. 12 sekte teratas saling waspada satu sama lain. Sebab, dugaan ini sangat mungkin terjadi. Untuk sementara waktu, berbagai sekte di benua Azure sedang gempar. Namun, ada satu hal yang tidak akan berubah. Mulai sekarang, benua Azure tidak lagi memiliki 13 sekte teratas. Hanya akan ada 12. Selama periode waktu ini, Lu Ming mengasingkan diri di lembah naga awan untuk menstabilkan budidayanya. Dia juga mencoba yang terbaik untuk memulihkan tubuh keduanya. Sebulan setelah pertempuran Gunung Chang, dia telah menyempurnakan tubuh keduanya dan pulih sepenuhnya. Adapun lengannya yang terputus, sudah lama tumbuh kembali. Faktanya, budidaya klon prasasti bahkan telah meningkat. Bagaimanapun, tubuh utama Lu Ming telah mencapai level tangki hukum. Tubuh utama dan klonnya adalah orang yang sama dan memiliki pengalaman yang sama. Klon tersebut tidak jauh dari tangki hukum. Sedangkan untuk gelembung, sepertinya dia juga berada di ambang terobosan. Dia sedang tidur nyenyak di diagram gunung dan sungai. Suatu hari, Lu Ming mengunjungi Master Lembah Naga Awan. Ming, kamu ingin pecahan prasasti penekan penjara? Master Cloud Dragon Valley bertanya dengan heran. Ya Tuan, garis keturunanku yang lain adalah prasasti penjaga penjara. Pecahan prasasti penjaga penjara sangat berguna bagiku, kata Lu Ming. Lu Ming menunjukkan garis keturunan prasasti penekan penjara setelah dia selesai berbicara. Master Cloud Dragon Valley terkejut melihat garis keturunan prasasti penekan penjara melayang di atas kepala Lu Ming. Ini adalah pertama kalinya dia melihat garis keturunan prasasti penekan penjara Lu Ming. Selain itu, Lu Ming telah mengumpulkan pecahan prasasti penekan penjara. Setelah hening sejenak, Master Lembah Naga Awan berkata, Minger, berkatmu kami bisa mendapatkan 2 harta karun kuno kali ini. Yang berguna bagi sekte ini adalah harta lainnya. Pecahan prasasti penekan penjara hanyalah harta tambahan. Itu tidak terlalu berguna. Tidak masalah bagiku untuk membelikannya untukmu. Terima kasih banyak, Tuan. Lu Ming sangat gembira. Ini yang pantas kamu dapatkan, tapi ada masalah. 3 tahun kemudian, ketika pertemuan penyegelan harta karun dimulai, akan sulit untuk menjelaskannya kepada sekte lain. Kata Master Lembah Naga Awan. 3 tahun kemudian, jika sekte lain mendapat tempat pertama, belum terlambat bagiku untuk menyerahkannya. Kata Lu Ming. Paling-paling, Lu Ming akan memikirkan cara agar Lembah Dewa Naga terus menjadi nomor 1 dalam 3 tahun. Dalam hal ini, tidak perlu menyerahkan pecahan prasasti penekan penjara. Lu Ming masih belum cukup kuat. Jika dia memiliki kekuatan untuk memerintah wilayah Azure, dia akan meninggalkan pecahan prasasti penekan penjara. Tidak ada yang berani mengatakan tidak. Baiklah, aku akan datang menemuimu dalam beberapa hari, kata Master Lembah Naga Awan. Benar saja, 2 hari kemudian, penguasa Lembah Naga Awan menemukan Lu Ming dan menyerahkan pecahan prasasti penekan penjara kepadanya. Dengan bakat dan kinerja Lu Ming di pelelangan harta karun, dia telah menarik perhatian pejabat tingkat tinggi Lembah Dewa Naga. Penguasa Lembah-Lembah Naga Awan pergi untuk mengambil pecahan prasasti penekan penjara untuk Lu Ming tanpa banyak usaha.
Satu-satunya kendala adalah penguasa lembah naga perak. Namun, penguasa lembah naga perak tidak bisa mendurhakai yang lain. Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai dan mengeluarkan pecahan prasasti penjaga penjara. Bas! Begitu Lu Ming mengeluarkan pecahan prasasti penjaga penjara, ia terbang ke udara dan mengeluarkan gelombang misterius. Ada celah di kedua ujung potongan ini, dan di tengahnya ada tulisan penjara. Fluktuasi yang dipancarkannya persis sama dengan pecahan prasasti penekan penjara yang dimiliki Lu Ming. Itu memang bagian dari prasasti penjaga penjara. Itu bagian dari tengah. Lu Ming sangat gembira. Dia bisa merasakan garis keturunan prasasti penekan penjara di tulang punggungnya bergerak dengan gelisah. Dengan berpikir, garis keturunan dari prasasti penekan penjara muncul, memancarkan cahaya cemerlang. Bas! Pecahan prasasti penjaga penjara sepertinya beresonansi dengan prasasti tersebut. Itu berguncang dengan keras dan kemudian terbang ke garis keturunan prasasti penjaga penjara, bersandar pada pecahan dengan tulisan prasasti di atasnya. Kedua lubang itu persis sama. Saat keduanya bersandar satu sama lain, cahaya pada prasasti penekan penjara menjadi lebih terang. Itu sangat terang dan memberikan kesan kuno dan berat. Lu Ming samar-samar bisa merasakan bahwa ada kekuatan penekan yang menakutkan yang sepertinya mampu menekan langit. Penjara menekan seni surga. Pada saat ini, informasi lain muncul di benak Lu Ming. Itu adalah informasi tentang teknik penjara yang menekan surga. Informasi ini mirip dengan apa yang diterima Lu Ming sebelumnya, tetapi lebih lengkap dan indah. Kekuatan penjara yang menekan seni surgawi hanya akan menjadi lebih kuat. Lu Ming sangat gembira. Dia dengan hati-hati memahaminya. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. Lu Ming akhirnya mengakhiri budidayanya dan menyingkirkan prasasti penekan penjara. Kemudian, dia meninggalkan diagram gunung dan sungai dan terbang keluar dari lembah Dewa Naga menuju gurun. Ledakan! Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya sepertinya telah berubah menjadi prasasti penekan penjara. Itu terlihat realistis dan diledakkan menuju puncak gunung yang tandus. Gunung itu hancur berkeping-keping. Kemudian, dengan satu pemikiran, pantom dari prasasti penekan penjara tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kemudian, jumlah pantom dari prasasti penekan penjara bertambah, dan akhirnya, ada 12 buah, yang ditekan ke tanah. Ledakan, ledakan, tanah berguncang hebat, dan retakan yang mengerikan muncul. Kekuatan penjara yang menekan seni surgawi memang menjadi lebih kuat, dan bahkan lebih misterius. Mata Lu Ming dipenuhi dengan kegembiraan. Teknik penjara yang menekan surga pada awalnya sangat menakjubkan. Ketika tingkat budidayanya meningkat, kekuatannya juga akan meningkat. Dia sepertinya meminjam kekuatan garis keturunan dari prasasti penekan penjara. Sekarang, dua pecahan prasasti penekan penjara telah bergabung menjadi satu. Tidak ada keraguan bahwa ketika Lu Ming menggunakan teknik surga penekan penjara, kekuatannya akan meroket dan melampaui segel primal chaos yang memutar langit. Ya, teknik penekan surga penjara Lu Ming saat ini lebih kuat daripada segel kekacauan yang membalikkan langit. Bagaimanapun, segel kekacauan yang membalikkan langit hanyalah teknik seni bela diri domain. Namun, Lu Ming telah memahami hukum kekacauan. Kekuatan teknik seni bela diri domainnya tidak dapat lagi mengimbangi. Kecuali Lu Ming telah memahami teknik kekuatan magis berdasarkan hukum kekacauan. Namun, seseorang harus mencapai alam bela diri Sein dan memiliki kekuatan Sein, kombinasi kekuatan Sein, dan hukum agar dapat berhasil mengolahnya. Kitab suci kekacauan berisi kemampuan supernormal yang berhubungan dengan hukum kekacauan. Namun, sangat sulit untuk memahami kekuatan ilahi. Kecuali jika seseorang sangat berbakat, orang suci biasa akan kesulitan untuk memahaminya. Faktanya, ada kekuatan magis di 13 sekte teratas di wilayah Azure. Namun, Lu Ming telah bertemu dengan begitu banyak orang suci, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil memahaminya. Jika tidak, Lu Ming mungkin tidak akan bisa membunuh musuh yang berada di alam yang lebih tinggi. Lu Ming bereksperimen lebih banyak sebelum kembali ke Cloud Dragon Valley untuk terus berkultivasi. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu sejak pertemuan penyegelan harta karun. Pada hari ini, Lu Ming meninggalkan lembah Dewa Naga. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang ke Cakrawala. Beberapa hari kemudian, Lu Ming tiba di wilayah Sekte Setan Tianyu.
Dia sudah lama tidak bertemu Xian Yanxing dan merindukannya. Selain itu, Xian Yanxing tidak muncul di pertemuan penyegelan harta karun. Lu Ming merasa khawatir. Karena dia punya waktu luang sekarang, dia memutuskan untuk mengunjungi Xian Yanxing dan memberinya kayu dupa Phoenix. Di depannya, lapisan gunung iblis muncul. Berhenti. Lu Ming dihadang oleh dua pemuda di pintu masuk Sekte Iblis Tian Yu. Siapa kamu? Apa urusanmu dengan Sekte Iblis Tian Yu-ku? Salah satu pemuda bertanya. Saya Lu Ming. Saya di sini untuk menemui gadis suci Sekte Anda, Nian Qing. Tolong beritahu dia. Kata Lu Ming. Apa? Kamu adalah Lu Ming? Ekspresi kedua pemuda itu berubah dan mereka memandang Lu Ming dengan kaget. Sekarang, reputasi Lu Ming di benua Azure terlalu terkenal. Tidak ada seorang pun di sekte besar yang tidak mengenalnya. Benar, Lu Ming dari Lembah Dewa Naga. Lu Ming mengangguk. Saya khawatir Anda datang pada waktu yang salah untuk menemukan orang suci kami. Orang suci kita sedang berkultivasi secara tertutup dan tidak akan melihat tamu. Seorang pria muda berkata, dia berkultivasi secara tertutup. Tolong beritahu mereka bahwa jika orang suci itu tahu aku ada di sini, dia pasti akan menemuiku. Lu Ming mengerutkan kening. Lu Ming, aku sudah memberitahumu. Orang suci itu sedang mengasingkan diri dan tidak akan bertemu dengan orang luar. Kamu harus pergi. Pemuda itu berkata lagi, wajahnya menjadi dingin. Alis Lu Ming semakin berkerut. Dia telah mengirimkan transmisi suara ke Xian Yanxing, tapi dia tidak bisa mengeluarkannya. Mungkinkah dia benar-benar mengasingkan diri? Namun, meskipun dia sedang mengasingkan diri, selama itu tidak terlalu penting, tidak masalah untuk memberitahunya. Kalian berdua, mohon informasikan kepada Master Sekte kalian bahwa saya ingin memberikan penghormatan kepadanya. Kata Lu Ming. Lu Ming berencana mengunjungi pemimpin Sekte Iblis Langit terlebih dahulu sebelum bertanya tentang Xian Yanxing. Lu Ming, apa kamu tidak tahu apa yang baik bagimu? Master Sekte dari Sekte Iblis Langit bukanlah seseorang yang dapat Anda temui hanya karena Anda menginginkannya. Meninggalkan. Seorang pria muda mencaci maki, nadanya semakin buruk. Saya sudah meminta untuk bertemu dengan Anda, tetapi Anda telah mencoba segala cara untuk menghentikan saya. Aku hanya bisa memberikan penghormatanku sendiri kepada Master Sekte Doktrin Iblis. Ekspresi Lu Ming menjadi dingin. Dia sudah kehilangan kesabarannya. Ledakan. Lu Ming maju selangkah dan auranya yang kuat mendorong kedua pemuda itu menjauh. Lu Ming, kamu berani. Beraninya kamu bergerak di Sekte Iblis Tian Yu. Kamu mati. Kedua pemuda itu berteriak, tapi mereka segera mundur. Mereka tidak berani menghentikan Lu Ming. Pada saat ini, suara sesuatu yang menembus udara terdengar di kejauhan. Beberapa pemuda berjalan mendekat, dan yang memimpin sebenarnya adalah Mo Yang. Apa yang sedang terjadi? Lu Ming, itu kamu. Diam. Mo Yang memarahi. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan ekspresinya berubah ketika dia melihat Lu Ming. Kakak laki-laki Mo Yang, Lu Ming ingin bertemu dengan orang suci Nian Qing. Saya mengatakan kepadanya bahwa orang suci Nian Qing sedang mengasingkan diri dan tidak akan bertemu siapapun, jadi dia ingin menerobos masuk. Seorang pria muda berteriak, Lu Ming, beraninya kamu. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan hanya karena Anda memiliki kekuatan. Kamu masih jauh dari kata sombong di Sekte Iblis Tian Yu-ku. Mo Yang menegur dengan wajah dingin. Oh, jadi kamu akan melawanku. Lu Ming melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, ekspresi Mo Yang berubah jelek saat dia mundur, matanya berkedip ketakutan. Bertarung dengan Lu Ming, lelucon yang luar biasa. Lu Ming mungkin bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Beraninya dia melakukannya. Jika kamu tidak berani bergerak, pergilah. Saya ingin memberi penghormatan kepada Master Sekte Setan. Lu Ming memarahi dan melangkah masuk. Berhenti. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Sebuah kekuatan yang kuat menyelimuti Lu Ming dan menghentikan langkahnya. Kemudian, cahaya iblis menyala dan seorang wanita parubaya cantik muncul di hadapan Lu Ming. Menguasai. Ketika Mo Yang melihat ini, dia buru-buru membungkuk dan menunjukkan ekspresi bahagia. Wanita parubaya cantik ini adalah master dari Xian Yanxing, master sekte dari Sekte Iblis Langit. Lu Ming menyapa Master Sekte Iblis. Lu Ming membungkuk, tidak rendah hati atau sombong.
Tuan, Lu Ming ini sombong dan lalim. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Iblis Tian Yu. Dia ingin masuk ke Sekte Iblis Tian Yu. Guru, tolong jatuhkan dia dan lumpuhkan budidayanya. Kata Mo Yang, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia di sini hanya untuk bertemu seseorang dan tidak berniat mempermalukan Sekte Iblis Tian Yu. Dia tidak percaya bahwa ketua sekte dari Sekte Iblis Tian Yu, seorang penguasa suatu wilayah, akan menyerangnya. Jika itu terjadi, mungkin akan memicu perang antara Sekte Iblis Tian Yu dan Lembah Dewa Naga. Baiklah, aku sudah tahu tentang ini. Master Sekte dari Sekte Iblis Langit mengangguk dan menyuruh Mo Yang menyingkir. Dia memandang Lu Ming dan berkata, kamu datang ke sini untuk melihat Nianxing, kan? Itu benar, Ketua Sekte, tolong sampaikan pesannya. Kata Lu Ming, saya khawatir Anda tidak akan dapat melihat Nianxing untuk sementara waktu. Dia sedang berkultivasi secara tertutup, mencoba menerobos ke alam suci. Dia tidak bisa diganggu. Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Untuk menerobos ke dunia bijak. Master Sekte, bolehkah saya bertanya berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk keluar dari pengasingan? Lu Ming mengangguk. Paling sedikit 1 tahun, paling lama 3-5 tahun. Sulit untuk mengatakannya. Jika kamu melakukan ini demi kebaikan Nianxing, silakan kembali. Saat Nianxing keluar, aku akan memintanya menemuimu. Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa dia merasakan firasat buruk di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan kembali 3 tahun lalu, ketika dia datang ke Sekte Iblis Tian Yu dan kembali, dia dikejar oleh Sekte Iblis Tian Yu. Di permukaan, pengejaran tersebut sepertinya disebabkan oleh rasa cemburu di kalangan anak muda. Namun, Lu Ming merasa tidak sesederhana itu. Namun, kata-kata guru sekte itu tanpa cacat, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Jika dia bersikeras untuk bertemu si Nianxing, dia akan menunjukkan bahwa dia tidak memikirkan si Nianxing. Kalau begitu junior ini akan pergi. Jika Nianxing keluar dari pengasingan, tolong beritahu saya. Kata Lu Ming. Tentu saja, kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi, menghilang dalam sekejap mata. Tuan, kenapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk melumpuhkan anak ini? Apakah kamu ingin aku membawa beberapa ahli dan membunuh anak ini di tengah jalan? Jika anak ini bangkit, itu akan menjadi bencana besar bagi Sekte Iblis Tian Yuku. Mo Yang berkata dengan suara rendah. Dengan pencapaian dan bakat Lu Ming saat ini, apakah menurut Anda pembangkit tenaga listrik di Lembah Dewa Naga akan dengan mudah melepaskannya? Kata Master Sekte dari Sekte Iblis Langit. Tuan, apakah maksud Anda ada ahli yang melindungi Lu Ming secara rahasia? Ekspresi Mo Yang berubah. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa mengalahkan rumput dan memperingatkan ular saat ini. Kembali. Dengan itu, Master Sekte dari Sekte Iblis Langit menghilang. Setelah meninggalkan Sekte Setan Surgawi, Lu Ming mengerutkan kening. Dia punya perasaan aneh tentang masalah ini, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Saya harap saya terlalu memikirkannya. Mari kita tunggu sampai Nianxing keluar. Lu Ming berpikir dalam hati sambil menuju Lembah Dewa Naga. Setelah kembali ke Lembah Dewa Naga, Lu Ming terus berkultivasi dalam pengasingan untuk membangun yayasannya sebagai persiapan terobosannya ke alam bijak. Waktu berlalu, hari demi hari. Dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan penyegelan harta karun. Tahun ini, berbagai kekuatan di benua Azure semuanya sangat tenang. Benua Azure telah memasuki masa damai yang jarang terjadi. Pusat kekuatan dari kekuatan besar tampaknya telah menghilang. Hanya beberapa anak muda di bawah kerajaan bela diri tingkat 7 yang akan berkeliaran di luar dan memainkan legenda mereka sendiri. Di puncak gunung salju besar di Lembah Dewa Naga, seorang gadis remaja, dengan mata cerah, gigi putih, dan kulit seperti giok, terlihat bergerak di puncak gunung. Cambuk lembut di tangannya bersiul, berubah secara tak terduga. Suatu saat ia seperti naga, saat berikutnya ia seperti pedang, saat berikutnya ia seperti tombak. Yang paling mengejutkan adalah tubuh gadis muda itu memancarkan aura menakjubkan yang menyelimuti puncak gunung salju.
Di hamparan putih yang luas, tidak ada vegetasi sama sekali di puncak gunung salju, namun justru muncul rerumputan kecil dan pepohonan. Tanamannya hijau dan tumbuh dengan cepat. Tak lama kemudian, puncak gunung salju ditutupi dengan rumput hijau dan bunga. Mereka menonjol di tengah angin dan salju. Bas! Kemudian, bayangan cambuk berhenti, dan gerakan gadis muda itu terhenti. Dia memandang dengan penuh semangat pada pemuda berjubah hitam yang duduk di sampingnya dan berkata dengan suara manis, "Guru, apa pendapat Anda tentang kultivasi siang-siang? Lumayan, teknik bela diri domain Anda telah dikembangkan ke tingkat ketiga." Pemuda berjubah hitam itu mengangguk dengan senyuman di wajahnya. Namun, masih ada sedikit kejutan di kedalaman matanya. Pemuda berjubah hitam itu adalah Lu Ming. Itu adalah Lu Xiangxiang. Lebih dari setahun yang lalu, ketika Lu Ming baru saja kembali dari medan perang 100 klan, dia baru saja menerobos ke alam dewa spiritual. Namun sekarang, Lu Xiangxiang telah resmi melangkah ke dunia bela diri kerajaan. Lebih dari 10 hari yang lalu, dia telah menerobos ke alam bela diri kerajaan tingkat pertama. Lu Ming telah mengajari Lu Xiangxiang serangkaian teknik seni bela diri domain. Dia tidak menyangka dia akan berkultivasi ke tingkat ketiga hanya dalam 10 hari. Pemahamannya luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun, dia telah maju dari alam dewa spiritual tingkat pertama ke alam kaisar bela diri tingkat pertama. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Tentu saja, semakin jauh ia maju, semakin sulit untuk berkultivasi dan semakin banyak waktu yang ia perlukan. Lu Ming, misalnya, masih berada di alam setengah suci tahap ketiga. Dia belum menerobos ke alam suci.